Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Fanes Al-Kadri dari Universitas Halu Oleo Kendari sebagai peserta dari Lomba Inovasi Teknologi tahun 2025 yang diadakan oleh Universitas Islam Kediri. Baik, adapun pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai inovasi saya terkait produk saya dari lomba ini, Lomba Inovasi dan Teknologi 2025. Nah, judul yang saya angkat adalah PIN 5 atau nama sebuah produk saya, yaitu Pintar Nusantara 5 sebagai chatbot berbasis website yang memberikan informasi pendidikan secara digital khusus untuk daerah 3T. Nah, ketimpangan pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau disingkat 3T, masih menjadi tantangan besar. Akses informasi terkait beasiswa, pendidikan gratis, dan juga fasilitas pendukung sering tidak sampai ke masyarakat 3T. Saya percaya bahwa teknologi chatbot bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan informasi pendidikan tersebut secara merata. Baik, seperti yang katakan tadi, produk saya akan menjadi solusinya karena pada produk saya akan memberikan informasi-informasi tersebut. Mengapa demikian? Karena yang saya buat akan memberikan sebuah informasi beasiswa, informasi pendidikan gratis, informasi fasilitas belajar gratis, dan juga konsultasi pendidikan interaktif berbasis AI atau chatbot. Nah, mengapa demikian? Karena saya sendiri ada berasal dari daerah 3T atau daerah yang terdepan, terluar, atau juga tertinggal. Di mana saya berasal dari Kabupaten Muna, dari Sulawesi Tenggara ya, yang masuk lagi daerah tersebut. Nah, sejak saya SMA, ada beberapa teman-teman saya yang bingung untuk melanjutkan kemana karena kondisi ekonomi tersebut. Namun ternyata setelah saya meneliti hal ini, ada beberapa beasiswa yang khusus untuk daerah 3T. Maka dari itu, karena saya rasa dari kejadian saya sendiri, informasi-informasi tersebut tidak tersampaikan secara merata di anak-anak SMA maupun juga kepada masyarakat umum, bahwa ternyata ada beberapa beasiswa atau hal lain yang bisa digunakan untuk pendidikan kita di masa depan nanti dan juga masa kini. Baik, untuk itu kita langsung saja ke masuk pada produk saya yang saya tawarkan, yaitu PIN 5. Di sini saya menggunakan codingan Python dengan juga Flux. Nah, di sini ini adalah codingannya dan kita langsung masuk ke bagian contoh implementasinya. Di sini adalah website yang saya buat, PIN 5, solusi pintar untuk pertanyaan pendidikan Anda. Dapatkan informasi pendidikan dengan mudah dan cepat. Kita klik tombol di bawah untuk memulai. Jadi di sini ada mulai sekarang untuk kita memulai dari dalam chatbot ini. Oke, di sini pada bagian ini kita disuruh untuk memilih provinsi dan kabupaten. Jika kita memilih sebuah provinsi yang bukan termasuk dari daerah 3T, maka dia akan memberikan informasi bahwa maaf, daerah Anda bukan termasuk 3T. Namun jika misalnya kita masukkan provinsi yang masuk daerah 3T, maka kita akan disuruh menginputkan daerah atau kabupaten atau kota kita berada. Oke, di sini kita coba masukkan dulu. Misalnya di sini kita masukkan Nanggro Aceh Darussalam. Kita coba kirim. Nah, di sini bakal masuk sebuah pesan, mohon maaf daerah Anda tidak termasuk daerah 3T. Kita coba ke daerah saya, misalnya di sini Sulawesi Tenggara, saya tinggal Sulawesi Tenggara. Nah, di sini disuruh untuk memasukkan pilihan kabupaten atau kota. Nah, di sini ada yang dipilih secara opsional, ya, option, dan juga di sini ada yang dipilih secara manual. Nah, kita coba memilih secara option. Nah, di sini kalau kita memilih secara option, misalnya saya dari Muna, kita tidak bakal bisa mengetikkan atau menginputkan sebuah kota atau kabupaten. Namun, bila kita belum menginputkan kabupaten, kita masih bisa memasukkan kabupaten. Misalnya di sini sekarang ada namanya Kabupaten Muna Barat. Nah, kita coba masukkan Muna Barat. Nah, di sini ketika kita masukkan, untuk pilihan kabupaten itu tidak akan berfungsi kembali karena sudah ada inputan dari secara manual ini. Kita coba kirim. Nah, dia bakal masuk, mohon maaf daerah yang Anda masukkan tidak termasuk daerah 3T.
Mengapa demikian? Karena Muna Barat belum masuk dari kategori daerah 3T. Ini datanya saya ambil pada tahun 2020 lalu ya. Ya. Oke, kita coba hapus dulu dan kita coba masukkan Kabupaten Muna. Oke. Nah, di sini setelah kita masukkan Kabupaten Muna, ada sebuah konfirmasi bahwa Anda memilih Sulawesi Tenggara Kabupaten Muna ya Muna. Kita klik ya, lanjutkan atau periksa kembali. Jika kita periksa kembali, dia bakal ke sini lalu disuruh melihat apakah kita sudah memeriksa dengan benar. Lalu jika kita memilih lanjutkan, bakal masuk ke tampilan chatbotnya. Nah, di sini tampilan chatbotnya tersendiri saya terinspirasi dari BPJS, dimana kalau BPJS tersendiri itu yang di WhatsApp itu bisa kita tinggal masuk-masukkan hanya memilih-milih opsi atau menu. Namun pada di sini saya memiliki menu 3 ini dan yang konsultasi pendidikan ini adalah sebuah chatbot atau sebuah yang berbasis generatif AI untuk melakukan sebuah pertanyaan. Nah, kita coba dulu terlebih dahulu pada info beasiswa daerah 3T. Nah, di sini bakal muncul info-info beasiswa pada 3T itu ini yang Sulawesi Tenggara. Nah, nama di sini ada beberapa beasiswa Sulawesi Tenggara, itu ada beasiswa Sultana Cerdas. Beasiswa Sultana Cerdas itu tujuannya adalah beasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan memberikan dukungan finansial kepada siswa berprestasi dan kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka. Nah, seperti ini. Lalu ada beberapa beasiswa afirmasi pendidikan tinggi adik gitu dan juga lain-lain. Oke. Selanjutnya setelah kita memilih beasiswa, kita bisa kembali ke menu awal. Ke menu awal itu di sini. Kita bakal bisa memilih lagi informasi pendidikan gratis, informasi fasilitas daerah gratis, dan juga konsultasi pendidikan. Oh ya, ketika kita menyebutkan Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Buna, maka di situ ada maka informasi beasiswa yang muncul pun akan menampilkan beasiswa-beasiswa yang bisa didaftar oleh siswa atau calon mahasiswa atau mahasiswa yang berada di Sulawesi Tenggara saja. Oke, kita coba informasi pendidikan gratis daerah 3T. Nah, di sini ada beberapa program sekolah negeri gratis adalah sebuah program pendidikan yang dirancang untuk membantu masyarakat Indonesia, khususnya yang kurang mampu dalam mengakses pendidikan dasar yang berkualitas. Nama program ini adalah Sekolah Negeri Gratis. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Artinya bahwa di sini ada beberapa fasilitas yang bisa digunakan oleh calon mahasiswa atau siswa dari Sulawesi Tenggara. Oke, kita lanjut ke kembali. Di sini juga ada cara mengaksesnya. Ini cukup mudah. Orang tua atau wali siswa dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti program ini dengan mengisi formulir yang disediakan oleh sekolah. Jadi bisa langsung ke sekolah untuk mengikuti atau mengambil program ini. Kita kembali ke menu awal. Di sini ada informasi fasilitas daerah gratis. Oke, di sini muncul ada berikut adalah penjelasan tentang fasilitas kelas digital dan internet sekolah. Jadi, fasilitas daerah gratis yang digunakan itu bisa ada kelas digital secara gratis dan juga internet sekolah gratis. Jadi, hal-hal yang fasilitas-fasilitas yang kita lakukan untuk pendidikan yang gratis itu yang mana saja gitu, yang bisa digunakan. Oke, di sini ada beberapa. Lalu kita kembali ke menu awal. Nah, di sini kita bakal masuk ke bagian konsultasi pendidikan. Nah, kita coba masuk ke konsultasi pendidikan. Nah, di sini dia akan langsung memulai. Silakan ketik pertanyaan Anda di bawah ini. Saya hanya bisa menjawab pertanyaan seputar pendidikan. Artinya bahwa chatbot yang saya buat ini hanya bisa menjawab seputar pendidikan saja. Di luar itu chatbot saya tidak bisa menjawab. Oke, misalnya kita coba tips biar bisa dapat beasiswa. Oke, di sini dia bakal, halo, saya membantu Anda mendapatkan beasiswa bisa menjadi langkah penting untuk mendukung pendidikan Anda, terutama di daerah 3T terdepan, terpencil, dan tertinggal. Berikut beberapa tips yang Anda bisa coba. 1. Cari informasi beasiswa. 2. Penuhi syarat. Oh ya, kenapa di sini tampilan dari jawabannya itu seperti ini?
karena tampilan jawabannya itu dikarenakan saya menggunakan API dari Grok atau Meta generasi 4, di mana token atau bukan token sih, lebih kayak ada limit, bukan limit juga, lebih kayak apa ya, terbatas lah fiturnya, tidak kecuali mungkin saya menggunakan API dari ChatGPT, Gemini. Nah, mengapa saya memilih Grok? Karena ya Grok ini masih tergolong gratis dan cukup bagus untuk mahasiswa menggunakan atau melakukan percobaan untuk membuat chatbot. Nah, sebenarnya chatbot juga bisa didukung dengan membuat model tersendiri. Nah, saya ini menggunakan model dari Meta, API-nya saya menggunakan. Namun jika saya menggunakan atau membuat model tersendiri, versi saya rasa masih kurang mampu untuk melakukan pemodelan chatbot secara mandiri atau buat model sendiri. Oke, itulah dari tip ini. Lalu misalnya cara menanam padi. Nah, maaf, dia akan memberikan sebuah peringatan. Maaf, saya hanya bisa menjawab pertanyaan seputar pendidikan. Silakan ajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pendidikan. Oke, itulah hasil dari inovasi saya atau produk yang saya buat mengenai PIN 5. Mengapa sih saya buat produk ini? Yang pertama adalah kita mengetahui bahwa SDGs 4 atau juga pembangunan berkelanjutan di Indonesia, di Asia itu ada yang keempat adalah mengenai pendidikan. Nah, itulah kenapa pendidikan yang setara, karena dari biasanya itu di kota-kota besar jika dibandingkan dengan daerah-daerah di 3T ini itu pendidikannya masih sedikit ada timpangan gitu. Jadi kayak di misalnya di Jawa sana atau di kota-kota besar sana pendidikannya sudah cukup memadai, lalu di bagian perdesaan atau daerah-daerah dari 3T ini ya kadang beberapa dari anak-anak mungkin hanya bisa menyelesaikan sekolahnya hanya sampai jenjang SD, SMP, SMA, dan itu saya rasa karena mungkin orang-orang yang memiliki tekad hal yang baik untuk memiliki masa depan yang baik, hanya karena ekonomi mereka tidak bisa melanjutkannya. Maka dari itu saya ingin membuatkan chatbot ini agar mereka mengetahui bahwa oh ternyata pendidikannya mereka itu masih bisa dilanjutkan dengan adanya sebuah beasiswa seperti itu. Adapun keberlanjutan dari PIN 5 ini sebenarnya ada beberapa hal yang saya pikirkan seandainya bisa dilanjutkan, banyak sekali. Kita berintegrasi dengan lembaga pendidikan atau hal lain. Lalu sebenarnya bisa juga kita menggunakan pengembangan dari ini karena saya adalah open source, jadi bisa dikembangkan oleh siapapun. Untuk cara pengembangannya mungkin bisa nanti ditambahkan beasiswa yang juga bukan daerah 3T. Lalu bisa juga kita buat misalnya API-nya dari ChatGPT atau misalnya dari DeepSeek atau dari Cloud atau dari Gemini, nah, dan yang lain yang berbayar ya, karena ini versi mahasiswa yang sedikit murah ya, yang gratisan gitu. Oke, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.